Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tafsir Aisarut Tafasir li Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam surah Al-Baqarah. Kita memasuki ayat yang ke-75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun awala ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Syarhul kalimat. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, afatatma'una, al-hamzah lil inkar, lil inkaril istib'adi, wa tama'u ta'alluqun nafsi bisyai' raghbatan fihi. Afatatma'un, apakah kalian masih mengharapkan, masih menginginkan, masih besar keinginan kalian untuk mereka? Itu at-tama'. Al-hamzah di sini kata penulis, al-hamzatu ai afatatma'una. Hamzah di sini lil inkaril istib'adi, menunjukkan pengingkaran hal yang jauh, kecil kemungkinan terjadi. Wat-tama'u, dan at-tama'u afatatma'una itu ta'alluqun nafs, tergantungnya jiwa dengan sesuatu, raghbatan fihi, karena ada keinginan yang besar padanya. Itu namanya tama'un. Jadi besar keinginan jiwa terhadap sesuatu tersebut. Jadi apakah kalian masih besar keinginannya? Apa itu? Ayyu'minu lakum. Afatatma'una ayyu'minu lakum. Kata penulis rahimahullah, yutabi'unakum ala dinikum, yakni al-Islam. Di sini disebutkan untuk orang-orang mukmin. Apakah kalian wahai orang-orang mukmin masih besar harapannya, keinginannya mereka beriman kepada kalian? Ayyutabi'unakum, mereka mengikuti kalian terhadap agama kalian, yakni al-Islam. Ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Jadi apakah masih besar
keinginan kalian wahai orang-orang mukmin supaya orang-orang Yahudi itu mengikuti agama kalian. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Dan sungguh sebahagian dari mereka, yakni dari kalangan orang-orang Yahudi, yasma'una kalam Allah, dia telah mendengar kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata penulis, fi kutubihi kat Taurati wal Injil wal Quran. Mereka sudah mendengar kalam Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitab-kitab mereka, dalam kitab-kitab Allah, seperti dalam Taurat, Injil, Al-Quran. Mereka sudah dengar, tapi mereka tetap berpaling. Sudah nampak ayat-ayat Allah, mereka tetap berpaling. Kalau sudah demikian keadaannya, kecil kemungkinan untuk beriman. Makanya dikatakan afatatauma'una ayyuminu lakum. Apakah kalian masih mengharapkan keimanan mereka? Padahal sudah demikian keadaannya. Berbagai macam ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala diperlihatkan kepada mereka. Bahkan dihidupkan orang mati di hadapan mereka. Diangkat gunung di atas kepala mereka. Dia sudah mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dibacakan, tetap berpaling. Kecil kemungkinan untuk beriman. Makanya dikatakan afatatauma'una ayyuminu lakum. Karena orang-orang mukmin, orang-orang Islam itu sangat berharap orang-orang Yahudi bisa masuk ke dalam Islam. Walaupun di sebagian ahli tafsir di sini ada beberapa penafsiran, wa minhum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah, mereka mengatakan, sebagian dari mereka mengatakan ini adalah 70 orang yang dulu bersama Nabi Musa ikut mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dibantah bahwa mereka tidak mendengar langsung ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu adalah kekhususannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kalau mereka juga ikut mendengar, maka apa kelebihan Nabi Musa ketika itu dibandingkan dengan mereka? Dan juga pernah berlalu bersama kita apa yang diucapkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala di halaman 36 di bahagian tengah. Kan ada 3 bahagian di halaman 36, bagian tengah, bagian bawah. Falamma wasalu qalu li Musa utlub lana rabbaka ayyusmi'ana kalamahu fa asma'ahum qawlahu inni anallahu la ilaha illa ana akhrajtukum ila akhirih. Ketika mereka Nabi Musa dan 70 orang laki-laki dari kaumnya yang dipilih telah sampai, maka dia meminta kepada Musa, wahai Musa, minta kepada Rabbmu untuk memperdengarkan kepada kami ucapannya. Maka disebutkan di sini oleh penulis fa asma'ahum, Allah memperdengarkan ucapannya kepada mereka. Allah berfirman ini anallah ila akhirih. Ini datang hadis disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi bahwa hadisnya adalah hadis yang batil. Datang hadis tentang hal ini riwayat, tapi dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi bahwa hadisnya adalah hadisun batil, tidak sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat ini. Riwayat inni anallahu la ilaha illa ana akhrajtukum min ardi Mesir biyadin ila akhirih. Jadi al-muhim yang mendengar langsung ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah, hanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Adapun umatnya dibacakan kepada mereka, dibacakan kitab Taurat, dibacakan kitab Injil, dibacakan Al-Quran. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah summa
yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Kemudian lihat sifatnya mereka, yuharrifunahu, dia merubah. At-tahrif, at-tahrifu al-mailu bil kalami ala wajhin la yadullu ala ma'nahu. Apa itu namanya tahrif? Al-mail, condong atau berpaling dari makna sebuah ucapan kepada sesuatu, kepada satu sisi yang tidak ditunjukkan oleh maknanya. Jadi dia palingkan. At-tahrif itu ada beberapa macam. Ada tahrif lafzi, lafadznya memang yang dia rubah. Ada tahrif makna, maknanya yang dia rubah. Ini sifatnya orang-orang Yahudi. Yuharrifunahu, dia tahrif kalam Allah, dia rubah firman Allah Subhanahu wa taala. Imma dia rubah lafadznya atau dia rubah maknanya, min ba'di ma aqalu, setelah dia paham apa yang diinginkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahui. Jadi at-tahrif, dia palingkan. Kama qalu, sebagaimana ucapan mereka fi na'ti Rasul sallallahu alaihi wasallam fit Taurah, tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Taurah. Akhalul ainain, rib'atu ja'di syar, husnul wajh. Dalam kitab Taurat disebutkan bahwa sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kelopak matanya hitam seperti celak, rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam berombak, tidak lurus, sangat indah wajahnya. Mereka tahrif. Qalu, dia berkata, Rasulullah itu tawil, sangat tinggi. Azraqul ainain, kebiru-biruan matanya. Sibitu syar, lurus rambutnya, dan yang selainnya dia rubah. Ini namanya tahrif. Itu kebiasaannya memang orang-orang Yahudi. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah tsumma yuharrifunahu, dia tahrif min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Jadi betul-betul sudah kecil kemungkinan mereka untuk beriman. Makanya datang istifham ingkari, afatatma'una ayyuminu lakum. Lihat lagi sifat yang lainnya, wa idza laqul ladina amanu, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman. Idza laqiya munafiqu al-yahuda al-mu'minin qalu amanna bi nabiyikum sallallahu alaihi wasallam wa dinikum. Apabila berjumpa orang-orang munafik dari kalangan Yahudi, disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, sebagian orang-orang Yahudi masuk Islam, kemudian murtad menjadi orang munafik. Dia masuk ke dalam golongannya orang-orang munafik, menampakkan keislaman tapi hatinya tetap benci terhadap Islam. Ini yang diinginkan di sini. Laqiya munafiqul yahud, apabila berjumpa orang-orang munafik Yahudi yang asalnya dia Yahudi masuk Islam kemudian murtad dari keislamannya menjadi golongan orang-orang munafik. Al-mu'minin, berjumpa dengan orang-orang mukmin, orang yang beriman. Qalu, dia berkata, amanna bi nabiyikum wa dinikum, saya beriman terhadap nabi kalian dan agama kalian. Wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Akan tetapi apabila dia kembali, khala ba'duhum ila ba'din,
bersendirian mereka, artinya menyepi sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Berkumpul lagi mereka sama-sama Yahudi. Qalu, berkata Yahudi, si Yahudi yang belum pernah masuk Islam, kepada munafik tadi, atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum. Atuhadditsunahum, apakah kalian menceritakan kepada mereka? Apakah kalian, wahai munafik tadi, Yahudi, menceritakan kepada orang-orang mukmin? Jadi Yahudinya berkata kepada temannya ini yang munafik. Karena mereka, orang-orang munafik tadi, ketika berjumpa dengan orang-orang mukmin, qalu wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Dia katakan kami beriman. Kemudian dia ceritakan kepada orang-orang mukmin bahwa saya beriman kepada nabi kalian, sudah ada dalam kitab Taurat tentang sifat-sifatnya, sudah ada dalam kitab Injil tentang sifat-sifatnya, saya imani, saya ikuti. Si Yahudi yang tidak masuk Islam mengatakan atuhadditsunahum. Makanya di sini katakan hamzah lil istifham al inkari, pertanyaan yang menunjukkan pengingkaran. Jangan kamu lakukan hal tersebut, begitu maknanya. Jangan kamu ceritakan hal tersebut. Wa tahditsuhum ikhbarul mu'minina binu'utin Nabi sallallahu alaihi wasallam fit Taurah. Cerita mereka yang mereka ceritakan adalah dia beritakan kepada orang-orang mukmin tentang sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Taurat. Ini yang mereka ceritakan si munafik Yahudi. Atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum, dengan apa yang fatahallahu alaikum. Fatah di sini maknanya hakam. Apakah kamu terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hukuman, keputusan atas kalian? Sebagaimana telah terdahulu, bagaimana akibat dari perbuatan mereka, dijadikan dari mereka kera, mereka di keadaan atih, mendapatkan kebingungan selama 40 tahun, tidak bisa masuk ke dalam Al-Qaryah, dan berbagai macam adab terhadap mereka. Bima fatahallahu alaikum. Kata penulis, idza khala munafiqul yahuda biru'asaihim ankaru alaihim ikhbarahum al-mu'minina binu'utin Nabi sallallahu alaihi wasallam fit Taurah. Apabila sebahagian atau apabila khala, bersendirian, bersunyi-sunyian orang-orang munafik Yahudi dengan pembesar-pembesar mereka, angkaru alaihim, pembesar ini mengingkari perbuatannya al-munafik Yahudi, mengingkari perbuatan pengkhabaran mereka kepada orang-orang mukmin terhadap sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam At-Taurah. Wa huwa mimma fatahallahu bihi alaihim walam yu'allimuhu ghairuhum. Berarti di sini kalau penulis menguatkan pendapat fataha, ya dibukakan kabar-kabar tersebut. Wa huwa, dan dia, berita-berita tersebut tentang sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala fatahallahu bihi alaihim, yang Allah bukakan dengannya atas mereka, di walam ya'lamuhu yu'allimuhu ghairuhum, dan tidak ada yang mengajarkannya selain mereka. Kemudian lihat di catatan kaki penafsirnya lainnya, minal jaiz ay yakuna makna bima fatahallahu bihi alaihim ay qada wa hakama min inzalil masaibi bihim ila akhirih. Jadi ada
bisa makna fataha dibukakan memang berita-berita tersebut, atau bisa makna fataha ya hakama wa qada, apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan keputusan hukum terhadap mereka orang-orang Yahudi pada pendahulu-pendahulu mereka. Jadi apakah kamu akan ceritakan kepada mereka hal-hal tersebut, di mana kalau kau ceritakan kepada mereka liuhajjukum bihi, orang-orang beriman akan berhujjah kepada kalian dengan hal tersebut. Yaquluna lahum la tukhbirul mu'minina bima khassakumullahu bihi minal ilmi hatta la yahtajju alaikum bihi fayaglibukum wa taqumul hujjah alaikum fayu'adzibakumullah. Jadi mereka berkata, ru'asa berkata kepada munafik, la tukhbiru, jangan kalian khabarkan orang-orang beriman dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala khususkan kalian dengannya dari ilmu. Apa itu yang diinginkan di sini oleh penulis? Tentang sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Taurat. Kan sebagian mereka munafik ceritakan kepada orang-orang mukmin sifat-sifat tersebut, bahwa memang sifat-sifatnya sudah disebutkan dalam Taurat tentang hal ini, tentang hal ini. Jangan kalian ceritakan, karena itu kekhususan kalian. Hatta la yahtajju alaikum bihi, sampai kalau kalian cerita, dia tidak berhujjah atas kalian dengannya. Kalau kalian ceritakan, itu akan menjadi hujjah, menjadi dalil bagi orang-orang mukmin. Fayaglibukum, maka dia pun akan mengalahkan kalian. Kalau kalian tidak ikut, tidak beriman, kalian tidak punya hujjah, karena sudah ada di dalam, kalian sudah sampaikan kepada orang-orang mukmin bahwa sifatnya Rasulullah sudah ada dalam Taurat. Kalian akan kalah dalam berdebat. Wa taqumul hujjah alaikum, dan tegaklah hujjah atas kalian. Fayu'adzibakumullah, maka Allah akan adab kalian. Jadi mereka ini orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi ingin menyembunyikan hal tersebut tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam Taurat. Dia mencela, mengingkari perbuatan sebahagian mereka yang menceritakan hal tersebut kepada orang-orang mukmin. Kenapa? Alasannya karena kalau mereka sampaikan kepada orang-orang mukmin, orang mukmin sudah punya hujjah, semakin kuat dalilnya untuk menyeru mereka masuk ke dalam Islam. Dan lihat sangkaan mereka yang lainnya, sangkaan yang batil yang mereka miliki. Kalau kalian sampaikan ini kepada orang-orang mukmin dan dia sudah tahu, berarti sudah tegak hujjah atas kalian. Kalau tegak hujjah atas kalian dan kalian tidak mukmin, tidak beriman, maka Allah akan mengadab kalian. Seakan-akan kalau mereka di pikiran mereka, seakan-akan kalau mereka tidak sampaikan kepada orang-orang mukmin, tidak tegak hujjah kepadanya, dan Allah tidak akan mengadab mereka. Maka nanti di hidayatul ayat penulis akan menyebutkan jeleknya ketika seseorang bodoh terhadap Allah dan sifat-sifatnya. Padahal mereka seandainya paham, mereka sampaikan kepada orang-orang mukmin apa yang ada di dalam Taurat ataupun tidak, Allah Maha tahu. Allah sudah tahu bahwa itu sudah ada di dalam kitab Taurat, dan Allah akan mengadab mereka ketika mereka tidak beriman. Kemudian ayat selanjutnya, ayat selanjutnya awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ini bantahan untuk mereka. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka sembunyikan ataupun apa yang mereka tampakkan. Wa minhum ummiyuna,
dan dari mereka yakni ahlul kitab ummiyun. Al-ummiyun al-mansub ila ummihi ka'annahu ma zala fi hijri ummihi lam yufariqhu falidha huwa lam yata'allam al-kitabata wal qira'ah. Al-ummiyun, makanya di terjemahan itu al-ummiyun tidak orang yang tidak tahu membaca dan menulis. Al-ummi, al-mansub dinisbahkan ila ummihi, kepada ibunya. Ka'annahu, seakan-akan dia, anak ini, mazala, senantiasa fi hijr ummihi, dalam peliharaan ibunya, dalam kamar ibunya. Lam yufariqhu, tidak pernah berpisah dari ibunya. Karena tidak pernah berpisah, falida, karena itulah dia huwa lam yata'allam, dia tidak belajar menulis, tidak pula belajar membaca, makanya dinisbahkan kepada ummi. Itu diantara penafsiran ummiyun. Wajaiz, di catatan kaki nomor 5, wajaizun ayyakuna mansuban ilal ummah fayakunu bima'nal ammi al-mansubu ilal ammah. Bisa juga al-ummiyun itu nisbah kepada ummah, umat, maka menjadilah maknanya ketika dikatakan ummi adalah al-ammi, dinisbahkan kepada al-amma, orang awam. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba, tidaklah dia mengetahui al-kitab, illa, kecuali, amaniyah, wa inhum illa yadhunnun. Illa amaniyah. Apa makna amani? Al-amani jam'u umniyah, wa hiya imma ma yatamannahu al-mar'u fi nafsihi min syai' yuridul husulu alaihi, wa imma al-qira'ah min tamannal kitab idza qara'ahu. Al-amani itu jamak dari umniyah, wahia, dan dia, imma, mungkin maknanya ma yatamannahul mar'u, apa yang diangan-angankan oleh seseorang dalam jiwanya dari sesuatu yang dia ingin mendapatkannya, ya, itu kadang namakan angan-angan, amani. Dia berangan-angan memperoleh sesuatu, dinamakan amani. Wa minhum ummiyun la ya'lamunal kitaba illa amani. Ini makna yang pertama. Wa imma, dan mungkin maknanya al-amani al-qira'ah, membaca. Min, dari kata tamannal kitab, disebutkan tamannal kitab idza qara'ahu, kalau dia membacanya, ya, seperti dalam riwayat tentang Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an, ketika akan terbunuh, beliau mengucapkan tamannal kitab, saya membaca Alkitab di akhir kehidupan beliau. Dalam riwayat disebutkan. Jadi dua maknanya. Mungkin maknanya apa yang dia inginkan untuk dia dapatkan, dia angan-angankan untuk dia dapatkan, atau bermakna tamanni hanya sekedar membaca. Jadi wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun, dan dari mereka juga tidak ada pengetahuannya terhadap Alkitab kecuali sangkaan belaka. Makna ayat, yungkiru ta'ala alal mu'minina ta'muhum fi imanil yahudi lahum binabihim sallallahu alaihi wasallam wa dinihim.
Allah Subhanahu wa ta'ala mengingkari terhadap orang-orang yang beriman keinginan besar mereka pada keimanannya orang-orang Yahudi bagi mereka, keimanan terhadap Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama mereka yakni Islam. Sebagaimana disebutkan bahwa sebagian orang-orang mukmin itu sangat berharap, sangat berkeinginan kalau orang-orang Yahudi itu masuk Islam. Maka diingkari, afatatma'una ayyuminu lakum. Wa yudakkiru wajha istib'adihi bima urifa bihi al-yahudu salafan wa khalafan minal ghashi wal ihtiyali bitahrifil kalami wa tabdilihi ta'miyatan wa tadlilan hatta la yuhtada ila wajhil haqqi fihi wa man kana hadha haluhu yab'adu jiddan takhallusuhu minan nifaqi wal kadhibi wa kitmanil haqq. Jadi diingkari tentang keinginan orang-orang mukmin dan diingatkan, Allah mengingatkan mereka sisi istibadihi. Kenapa orang-orang Yahudi itu kecil kemungkinan untuk beriman, sangat jauh. Apa alasannya? Alasannya bima urifa bihi al-yahudu salafan, dengan apa yang dikenal dengannya orang-orang Yahudi dari dulu, orang-orang terdahulunya sampai orang-orang belakangannya, dari sifat-sifat mereka yang tercela, minal ghasyi, curang, suka menipu, wal ihtiyal, ya, punya sifat hilah, bitahrifil kalam, suka merubah-rubah ucapan, wa tabdilihi, suka merubah, ya, ta'miyatan wa tadlilan. Ta'miyatan itu menyembunyikan kedustaan, kebohongan, wa tadlilan, dan juga karena ingin menyesatkan yang lainnya, hatta la yuhtada ila wajhil haqqi fihi, sampai yang lainnya tidak mendapatkan petunjuk kepada sisi kebenaran padanya, karena dia rubah-rubah, dia menipu, dia rubah-rubah, dia bikin hila, sehingga orang-orang tertutup dari kebenaran. Itu sifatnya orang Yahudi. Wa man kana hada haluhu, dan siapa yang begini keadaannya, suka menipu, suka merubah-rubah ucapan, suka berdusta, suka ihtiyal, melakukan hila, yub'adu atau yab'adu jiddan, sangat jauh sekali, takhallusuhu, untuk terlepas dari sifat kemunafikan, sifat berdusta, dan sifat menyembunyikan kebenaran. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna, jika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata kami beriman, wahum kadibun, padahal mereka dalam keadaan berdusta. Wa idza khala ba'duhum bi ba'din ankaru ala anfusihim ma faha bihi ba'duhum lil muslimina min sidqi nubuwatir rasul sallallahu alaihi wasallam wa sihhati dinihi muta'allilina bi anna mithla hadzal i'tiraf yuaddi ila ihtijajil muslimina bihi alaihim wa ghalabihim fil hujjah. Dan apabila mereka berkumpul kembali, sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya, angkaru ala anfusihim, mereka mengingkari terhadap diri-diri mereka sendiri, ma faha bihi ba'duhum, apa yang mereka ucapkan, ma faha maqal ma takallam, apa yang diucapkan dengannya sebagian mereka kepada orang-orang muslim, orang-orang Islam, dari benarnya kenabian ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan benarnya agamanya. Kenapa mereka mengingkari? Muta'allilina, mereka ingkari
Ilahnya, sebabnya bi anna misla hadzal i'tiraf, karena sesungguhnya yang pengakuan yang semisal ini, dia kan kalau bertemu dengan orang-orang mukmin dia katakan agama Muhammad itu benar, dia itu benar kenabiannya. Pengakuan seperti ini yuaddi ila ihtijajil muslimina bihi alaihim, itu mengantar kepada kuatnya hujjah orang-orang Islam terhadap mereka, dan orang-orang Islam akan mengalahkan mereka dalam hujjah. Wa subhanallah kaifa fasada zauqul qaumi wa sa'a fahmuhum hatta dhannu anna ma yakhfawnahu yumkinu ikhfa'uhu 'ala Allah. Qala ta'ala fi tandidi bihadzal mawqif asy-sya'in awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, bagaimana rusaknya dzauqul qaum, akal, pemahaman apa yang dirasakan oleh kaum, dan jeleknya pemahaman mereka, sampai mereka menyangka, orang-orang Yahudi, mereka menyangka annama yakhfaunahu, apa yang mereka sembunyikan kepada manusia, memungkinkan dia sembunyikan juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu sangkaan mereka. Dia menyangka kalau dia sembunyikan kepada manusia, hal tersebut juga akan tersembunyi kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mencela apa yang mereka berada di atasnya dari keyakinan yang jelek ini. Awala ya'lamuna, tidakkah mereka mengetahui annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan. Kemudian kata penulis rahimahullah, wa min jahli ba'dihim bima fit taurati wa adamil ilmi bima fiha minal haqqi wal huda wan nur ma dalla alaihi qauluhu ta'ala, dan dari bodohnya ketidaktahuan sebahagian mereka dengan apa yang ada di dalam Taurat, dan mereka tidak punya ilmu terhadap apa yang ada dalam kitabnya dari kebenaran dan petunjuk dan cahaya. Hal yang menunjukkan kebodohan mereka terhadap Alkitab adalah apa yang ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini tidak semua ahlul kitab itu paham dengan isi kitab mereka, sebagaimana juga orang-orang muslim. Dan beliau akan sebutkan di sini celaan terhadap sifat tersebut. Tidak semua orang yang membaca Al-Quran paham apa isinya Al-Quran. Tidak semua orang yang menghafal Al-Quran paham apa isinya Al-Quran, sebagaimana mereka orang-orang Yahudi. Ini ditunjukkan dengan firman Allah, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amani, dan di antara mereka, yakni ahlul kitab, ummiyun, al-ummi, la ya'lamunal kitaba, tidaklah dia mengetahui Alkitab, illa kecuali amani, ai illa mujarradu qiraatin faqat, hanya sekedar bacaan semata. Jadi dia tahu baca tapi tidak tahu apa isinya. Amma idrakul ma'ani al-mujibah li ma'rifatil haqqi wal imani bihi wa ittiba'ihi falaysa lahum fiha nasib. Jadi hanya sekedar bacaan. Adapun mengetahui maknanya, yang dengan mengetahui maknanya mengharuskan seseorang mengenal kebenaran dan beriman dengannya dan mengikutinya, maka mereka tidak punya bahagian sedikit pun dalam hal tersebut. Kalau bacaan ada. Ini di salah satu penafsiran Al-Amani, sekedar bacaan. Wa ma yaqulunahu wa yatafawwahuna bihi lam ya'dul hars al-kharsa wa dhannu al-kadhib. Dan apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka katakan dengannya, yang dia baca, lam ya'du, tidak melampaui al-khars, tidak melewati. Al-khars juga kedustaan dan sangkaan-sangkaan yang dusta.
Jadi ucapan-ucapan mereka seluruhnya dusta, kebohongan. Hidayatul ayat, hidayah dalam ayat-ayat ini. Anna ab'adan nasi an qabulil haqqi wal id'ani lahu al-yahudu. Sesungguhnya manusia yang paling jauh dari menerima kebenaran dan tunduk kepadanya adalah orang-orang Yahudi. Sampai dikatakan afatatma'una ayyuminu lakum, jauhnya mereka, orang-orang Yahudi. Yang kedua, qabhu inkaril haqqi ba'da ma'rifatihi, tercelanya, jeleknya mengingkari kebenaran setelah mengetahuinya. Ini sifatnya orang-orang Yahudi. Dia sudah kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebenarannya dalam kitabnya, tapi mereka tetap mengingkari, mereka tetap dustakan. Kemudian yang ketiga, qabhul jahli billahi wa bisifatihi al-ala wa bisifatihi al-ula wa asma'ihi al-husna, jeleknya, tercelanya, tidak punya ilmu, jahal, bodoh terhadap Allah dengan sifat-sifatnya yang tinggi dan nama-namanya yang sangat baik. Itu sifat yang, keadaan yang sangat tercelah. Kalau kita tidak mengenal Allah dengan benar, tidak mengenal sifat-sifatnya, tidak mengenal nama-namanya, sampai orang-orang Yahudi menyangka, karena kebodohannya mereka, dia menyangka kalau dia sembunyikan kejelekan itu, dia sembunyikan hal itu kepada manusia, itu juga akan tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebabkan karena ketidaktahuan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya serta nama-namanya. Yang keempat, ma kullu man yaqra'ul kitaba yafhamu ma'anihi fadlan an ma'rifati hikamihi wa asrarihi. Tidak semua orang yang membaca Alkitab itu memahami maknanya, apalagi fadlan, lebih-lebih lagi mengenal hikmah yang ada di balik ayat tersebut, rahasia-rahasia yang ada di balik ayat tersebut. Maknanya saja tidak semua orang membaca Al-Quran itu paham maknanya, apalagi hukum-hukum, hikmah yang ada di baliknya, hal-hal yang tersembunyi di balik ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak semua orang paham walaupun dia baca Al-Quran. Kemudian lihat kata penulis, wa waqi'u aksaril muslimin al-yawm syahidun ala hada, dan kenyataan kebanyakan kaum muslimin pada hari ini itu menjadi saksi tentang hal ini, bahwa tidak semua orang yang membaca Alkitab paham maknanya. Fa inna hafidhatal Qur'ana minhum, karena sesungguhnya orang-orang yang menghafal Al-Quran dari kaum muslimin di hari ini, man la ya'rifuna ma'anihi fadlan an ghairil hafidina lahu, tidak mengetahui makna-makna apa yang dia baca, orang yang menghafal Al-Quran, apalagi bagi orang-orang yang tidak menghafal Al-Quran. Maka di sini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa tidak cukup hanya sekedar memperbaiki bacaan Al-Quran kita, tidak cukup hanya sekedar menghafal Al-Quran, tetapi lebih dari itu kita harus mempelajari maknanya, kita harus mempelajari hukum-hukum yang ada di dalamnya, kita harus mempelajari tafsir-tafsirnya yang diinginkan dengan ayat-ayat tersebut. Karena sekali lagi kata penulis di sini, waqi', kenyataan kebanyakan kaum muslimin di hari-hari ini, dan itu yang banyak terjadi, mencukupkan diri-diri mereka dengan mempelajari tajwidnya, dengan menghafal Al-Quran, setelah itu selesai. Itu tidak cukup. Itu bahkan sifatnya orang-orang Yahudi. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani illa qira'atan faqat. Di salah satu penafsiran, dia mengenal kitabnya hanya sekedar bacaan, tidak tahu maknanya, tidak tahu hukum-hukum yang ada di dalamnya. Maka
Karena itu adalah sifat yang sangat tercela, sifat yang jelek. Kita jauhkan diri kita dari hal tersebut. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.